Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu maneh dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak, IWB cukup tertarik untuk membahas dan juga membuat video ini Cak. Karena ada beberapa pertanyaan sampean yang sepertinya fokus pada kejadian Veda Ega Pratama pada saat ada sodok-sodokan ataupun senggolan dengan Jesus Rais dan juga Adrian Fernandes. Ini sepertinya berkaitan dengan ada beberapa lah konten creator yang meracik ini dan mereka mengatakan sedang terjadi investigasi atau ada penyelidikan dari pihak FIM untuk menyelidiki Fernandes dan juga Jesus Reyes, di mana kita lihat Cak pada saat rekaman kemarin ternyata memang ada sempat ya teman-teman semuanya di mana Veda diapit oleh kedua pembalap ini, kemudian Veda sulit sekali untuk manuver, bahkan mau ke kanan senggolan, ke kiri juga nyenggol, dan itu seperti karambol Cak, dang deng dang deng gitu. Jadi kayak ngantem kanan, ngantem kiri. Dan dari manuver tersebut sekarang ini diinvestigasi oleh pihak FIM dan possibility untuk mendapatkan penalti ya. Fernandes dan juga Reyes itu terbuka. Nah, teman-teman kalau sampai bingung, IWB sudah siapkan videonya. Jadi kalau sampai lihat gambar ini, Cak, sama akan lihat di sini ada Veda ya, tengah sini Cak ya. Dan sebelah kanannya ini ada Fernandes ya. Jadi sebelah kanan dari Veda. Sementara sebelah kiri ini adalah Reyes. Dan teman-teman memang kedua pembalap ini, kiri kanan, mereka sedang betul-betul melakukan akselerasi untuk mencoba overtake Veda. Jadi memang momentum untuk overtake ini nggak selalu mudah ya dilakukan oleh para pembalap yang sama-sama menggunakan motor yang sama tentunya. Dan artinya secara power memang motor ini identik banget. Sehingga ketika ada momentum, ada momen yang possible bagi mereka untuk overtake selalu dipertahankan dengan sangat kuat. Nah teman-teman, kita lihat ya dari sini dulu. Bagaimana kita perhatikan ya, ini adalah manuver dan ini adalah posisi maksudnya ketika pembalap Veda di tengah sini, dan ini dia Cak, ketika Veda geser ke kanan, dia terbentur Adrian Fernandes. Jadi dia cukup kaget ya, karena teman-teman kalau kita lihat dari sini Cak, kedua pembalap ini awalnya ini lebar Cak, posisinya nggak nempel dengan Veda. Tapi ketika mendekati tikungan, terlihat sekali Reyes ini semakin mendekati Veda, dan posisi dari Veda semakin sempit, dan yang menarik adalah ternyata Fernandes pun nggak bergeming Cak. Jadi Fernandes pada posisinya, sehingga Veda ketika mencoba untuk mengkoreksi posisi, dia nggak bisa, Cak. Nah, ya kan, dia ngantem. Kita lihat ya di sini ya, tuh. Terhantam, sementara ke kirinya, ini ada Fernandes yang juga, ada Reyes yang mencoba mempertahankan posisinya. Kembali lagi mempertahankan posisinya dan nggak peduli, Cak, ada Veda di situ. Kurang ajar tenan memang sih. Nah, jadi gini ya, teman-teman bisa kita sedikit putar lagi. Jadi posisinya, yes, Veda kehantam, kesenggol. Jadi kalau kita melihat dari tayangan ini, maka bisa kita simpulkan memang tidak ada celah bagi Veda Ega Pratama untuk lolos dari kedua pembalap ini. Ke kanan kena Fernandes, ke kiri kena Jesus Reyes. Dan teman-teman, ini yang juga difokusin oleh komentator MotoGP. Jadi komentator MotoGP juga menyatakan, wow, sampai terkejut mereka. Lihat nih ya. Jadi teman-teman dari sini, akselerasi ketiganya, dan lalu bam, kanan, kiri kena juga. Dan akhirnya kita lihat di sini tuh, mepet lagi. Jadi teman-teman, belokan ini adalah belokan ke kanan sedikit aja. Dan itu membuat tentunya semua pembalap berusaha untuk mempertahankan posisinya. Dan itu nggak mudah teman-teman lihat. Ya posisi Veda ngantem kiri kanan. Ya kanan kiri ya. Kanan kiri. Dan kekeh ya, tentunya ya. Reyes juga kekeh, kemudian Fernandes juga nggak peduli. Dia masuk dari dalam dan bertiga-tiganya tentunya belok ke kanan. Dan posisinya mepet sekali. Memang ini adalah momentum di mana Veda berantakan Cak setelah itu, benar-benar berantakan, drop dari posisinya dan sampai tembus ke posisi 10 teman-teman. Dan ternyata Cak dari sini ada beberapa ya isu-isu masih ya, ibaratnya Cak ya. Jadi beberapa isu yang fokus dan mengatakan bahwa ada penyelidikan dari pihak FIM yang fokus kepada manuver entah Veda, entah Adrian Fernandes dan juga Jesus Reyes, yang ada possibility di mana mereka dikatakan akan dipenalti. Nah, teman-teman, nggak heran sampean bertanya ke IWB dari beberapa komentar dan juga beberapa pesan yang menanyakan apakah betul isu tersebut, apakah betul yang dikatakan demikian. Nah, teman-teman, jujur Kang Mas ya, kalau sampai nanya ke IWB, Cak, sejauh ini, sampai detik ini, IWB jujur tidak ada informasi terkait dengan manuver tersebut. Tidak ada informasi yang sahih yang bisa kita jadikan acuan bahwa yang mengatakan ya bahwa FIM melakukan investigasi pada manuver Fernandes dan juga Jesus Reyes yang mengapit
Veda Ega di sana. Nah, itu yang kemarin ya balapan ASEAN. Jadi artinya apa, Cak? Artinya Mas IWB sendiri berpatokan dengan lingkungan pedok, Cak. Dengan beberapa jaringan dan kenalan IWB yang tentunya dari sana IWB memberikan kesimpulan bahwa isu tersebut tidak bisa kita pegang. Akurasinya tidak bisa kita jadikan acuan. IWB dengan video ini mengatakan tidak ada investigasi dari pihak FIM dan itu dianggap sebagai racing. Bukan racing accident karena memang tidak ada kecelakaan, tapi itu adalah racing yang normal ketika terjadi senggolan selama tidak ada yang crash, selama tidak ada yang dirugikan dengan keluar dari racing line ataupun maksudnya keluar dari aspal, maka semuanya normal saja, Cak. Jadi teman-teman kalau sampai nanya ke IWB, apakah betul FIM melakukan investigasi, FIM Steward maksudnya, dengan manuver tersebut, dan ada kemungkinan entah Vedanya, entah Adrian Fernandez-nya, entah ya mungkin Jesus Reyes dan juga Fernandez fokusnya yang dianggap merugikan Veda dan akan dijatuhi penalti, maka dari video ini WP tekankan orang Kang Mas. WP belum menemukan itu. Mungkin mereka lebih tahu dibandingkan dengan IWP, tapi kalau saya menanya kebenaran per video ini, maka WP tekankan tidak ada investigasi mengenai manuver tersebut. Jadi memang semuanya normal. Jadi semuanya IWB anggap itu hanya isu yang tidak mendasar, Cak ya. Jadi itu yang pertama, Kang Mas. Nah, yang kedua, Cak, IWB ingin share ke sampean ya mengenai pernyataan lengkap dari Veda Ega Pratama yang tentunya ini adalah penting sekali buat kita telaah ya, Cak, karena memang ternyata Veda mengakui bahwa dia melakukan kesalahan, teman-teman semuanya. Memang klop dengan analisa kita bahwa Veda seperti kayak tidak tenang. Itu yang sudah IWB share sebelumnya. Ini, Cak, ya pernyataan lengkap Veda pasca race ya kemarin, teman-teman. Jadi sama intip saja di sini, tapi IWB nggak akan cantolin gambarnya, Cak. Tapi IWB akan lampirkan saja screen capture dari interview yang terakhir pada saat pasca race dan juga pasca crash di ASEAN. Kemudian IWB akan share ke sampean suaranya, karena ini penting juga untuk kita analisa. Dan ini sampean dengarkan aja pernyataan lengkap dari Veda Ega Pratama, dan ini pernyataan lengkap dari Veda, Cak. Sama intip saja di sini, Kang Mas. Ya, race hari ini memang berjalan nggak lancar karena ya saya belum bisa finish di race kali ini, dan ya saya memang punya punya feeling yang bagus di hari ini, terutama setelah start saya langsung ada feeling bagus lah, kalau bisa stay di top group sampai finish. Cuman ya namanya race, tadi juga sempat ada senggolan dengan rider lain, terus juga ya saya sempat mundur dan ya tapi ya akhirnya saya jatuh, dan itu murni kesalahan saya sendiri karena ya saya merasakan slide ban di bagian belakang, jadi ya saya melakukan kesalahan dan ya maaf, masih belum bisa mendapatkan hasil yang baik di minggu ini, tapi saya akan coba lagi di saat sandring 2 minggu ke depan. Oke. Ya, jadi memang dari pernyataan Veda sudah jelas sekali, Kang Mas ya. Veda mengatakan feeling motornya positif. Itu akurat. Itu cocok dengan pada saat dia attacking Almanza, Kiles bahkan juga sudah membututi Almanza, dan Kiles pun sempat disalip, Cak. Artinya apa? Feeling motornya bagus. Feeling motornya oke banget, dan itu adalah salah satu kelebihan Veda yang menurut kita adaptif. Sekali lagi adaptif. Mungkin ini kita sedikit review aja, nggak apa-apa ya. Next kita akan review juga mengenai Jerman ke depan seperti apa. Tapi kita sedikit flashback lah maksudnya ya, bagaimana dengan race kemarin. Jadi teman-teman, dari pernyataan Veda yang terbaru, setelah dia melakukan race dan juga crash di ASEAN, pernyataan tadi memberikan penegasan bahwa secara feeling motor dari Honda NSF 250 RW itu oke, positif, itu kata Veda. Akan tetapi, dia tercecer di belakang, dan kemudian Veda melakukan kesalahan. Jadi semuanya ini memang runtutannya, Cak ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa feeling Veda motornya oke, positif. Akan tetapi problemnya adalah ketika dia di-attack dan kemudian mulai terjadi senggol-senggolan, dia mulai drop di belakang. Jadi semuanya jelas dan clear oleh Veda bahwa memang secara feeling motornya itu oke banget, Cak. Dia luar biasa, walaupun tentu, Cak, itu baru awal karena kita tahu bahwa balapan kemarin kunci dari kemenangan pada saat race di ASEAN adalah siapa yang mampu memanage banyak dengan baik dan itu akan menjadi juara atau menjadi kampion di sana.
Dan teman-teman bisa lihat bagaimana Hakim Danis yang luar biasa di awal, akan tetapi karena dia drop secara grip dari motornya pun dia akhirnya harus finish di posisi ke-10. Artinya apa? Artinya adalah teman-teman bahwa di ASEAN tentunya bukanlah yang siapa tercepat di sana. Karena kalau kita lihat bahkan Veda pun super fast pada awal-awalnya ya, tapi karena terjadi benturan, terjadi yang namanya pertarungan yang tidak ada habisnya tentunya Cak, ini hal yang biasa. Dan semuanya super fast dan semuanya harus memanage banyak dengan sangat baik. Dan ya akhirnya kita tahu sendiri Veda tidak mampu mendulang poin sama sekali. Dan akhirnya kita harus terima Veda akhirnya melorot dari posisi 6 ke 8 untuk klasemen sementara. Nah, teman-teman WP juga ingin tunjukkan ke sampean bahwa yang terjadi pada Veda adalah hal yang selalu terjadi pada Veda. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah Veda crash itu mirip sekali dengan pada saat dia crash di Amerika, Cak. Bagaimana loss ban belakang high side ini artinya Veda melakukan opening dari throttle-nya atau gasnya itu kecepatan. Itu memang analisa kita, Cak. Karena kita tahu sendiri bahwa Veda mencoba untuk mengejar grup depannya, mengejar untuk recovery posisinya karena dia terdorong ke belakang dan sampai di posisi ke-10 dan itu membuat Veda cukup kalut ya, mencoba mengejar karena dia nggak mau ketinggalan Almansa, Kiles dan juga pack depan. Dan itu membuat Veda high di mana ban belakangnya slide. Gambaran dari crash yang terjadi pada Veda. Cak ya, gambar bersama semuanya. Ini adalah gambar yang mungkin bukan agak lagi, ini low res banget ya, kita zoom banget. Nah ini dia, di bagian RS ini Cak ya. Veda memang tidak kelihatan di awal, tapi sekonyong-konyong kita akan melihat bagaimana Veda. Nah ini dia ya teman-teman. Bisa lihat bahwa posisinya sudah nungging Cak. Posisinya sudah stupi Cak, karena memang ban belakangnya itu ngangkat ke depan. Artinya terjadi slide dan kemudian ngebanting ya. Memang kalau yang namanya high side dan ketika high side terjadi itu adalah ban belakang dia lost traction, kemudian dia seperti ketapel Cak ya. Jadi terlempar modelnya dan itu dia terlempar ke atas. Teman-teman, oke kita lihat lagi dan jatuh di sini ya. Sekali lagi, kalau kita lihat dari gambarnya, memang ban belakangnya lost traction. Nah, jadi kata dari Veda tadi, dia melakukan kesalahan, dan dia tidak bisa berbuat apapun, karena ketika dia crash pada kondisi high side seperti ini, untungnya ya tidak ada yang cedera, Cak ya. Maka Veda nggak mampu berbuat banyak dari sini, Cak ya. Jadi teman-teman, ini gambaran kesampaian semuanya, dan juga pengakuan yang sangat jelas dari Veda, bahwa Veda mengatakan, dia memang melakukan kesalahan, pada secara feeling motornya luar biasa, akan tetapi race is race, di mana apapun bisa terjadi ketika sedikit melakukan kesalahan, ketika drop sedikit, dan kita sudah analisa kemarin, Veda memang sedikit lemah pada T4 dan juga T5 ya, tikungan 45, pada sektor pertama, dan itu adalah celah di mana Veda dari kacamata kita selalu menjadi celah bagi musuh-musuhnya untuk masuk. Nah ini Jeca ya. Aoyama yang langsung mendelik dan dia langsung geleng-geleng di sini Cak. Nyesek ya, karena teman-teman tahu sendiri kan bahwa Honda Asia mengandalkan betul Veda yang memang luar biasa. Mereka nggak bisa mengandalkan Zen Mitani yang terpuruk sekali, dan secara umum mereka saat ini informasi dan kabarnya Cak ya, mereka saat ini sangat fokus untuk nge-push Veda, membantu Veda Eka Pratama biar menjadi representatif Honda Asia. Karena Zen Mitani sudah terlalu jauh dan Zen Mitani secara performa memang tidak bisa diharapkan di musim ini sebagai rookie, dan adaptif proses yang terjadi lebih fokus kepada Veda yang memang sangat adaptif. Jadi teman-teman itu ya kabar terbaru ya, mungkin kabar update susulan buat sampai mengenai Veda yang dikatakan ada investigasi FIM dan WP katakan dalam video ini tidak ada Kang Mas, WP nggak menemukan itu. Jadi kalau sampai nanya ke WP jawabannya ya begitu. Jadi artinya WP memastikan secara sumber dari Iwan Banaran tidak ada investigasi, semuanya dianggap normal, dan sejauh ini tidak ada update sama sekali tentang itu. Kalau ada konten creator yang meracik itu ataupun ada beberapa ya pembahasan mengenai itu, mungkin sampai harus ngecek ke sana. Tapi secara general mungkin IWB, ya nggak tahu ya, mungkin IWB yang miss, tapi kalau investigasi, kalau cross check IWB mengenai poin itu kita nggak menemukan. Jadi memang semuanya dianggap normal, itu race normal, senggolan normal, jadi nggak ada investigasi. Itu pertama. Yang kedua adalah Veda mengakui secara jelas bahwa feeling motornya luar biasa. Dia merasa nyaman dengan motornya walaupun tentu nggak optimal. Karena memang kita lihat ada beberapa sektor yang lemah. Tapi Veda juga mengatakan dia akan comeback. Dia akan mencoba untuk bangkit di Jerman Sachsenring. Kita lihat nantinya seperti apa.
Dan tentunya ini adalah momen yang pas ya teman-teman, mengingat saat ini jeda untuk ke Jerman itu cukup lama, sekitar semingguan ya, lebih ya teman-teman ya, 10 harian ya. Jadi kita akan ke Sachsenring nantinya dan semoga saja Veda bisa bangkit di sana. Kita akan mencoba untuk nge-share kesampaian analisa seperti apa. Jadi tenang Kang Mas, kita akan coba bahas mengenai itu. Dan teman-teman IWB sedikit tambahkan saja, karena banyak yang protes mengenai MotoGP. Cak, IWB kok nggak pernah ngeracik MotoGP? Bener sih Cak, memang IWB mengakui tidak meracik MotoGP. Padahal di sana banyak sekali informasi, jadi saya minta maaf ya kalau memang nggak memuaskan sampean. Jadi kita terlalu fokus pada Veda juga salah sebenarnya, harusnya rata. Cuman ya keterbatasan kita untuk meracik video. Jadi kalau mau ya semuanya kita sebenarnya bahas ya, karena memang banyak sekali informasi MotoGP yang berseliweran, bahkan paling update sekalipun kita dapatkan informasi kemarin pada saat, mungkin ditambahin aja ya, pada saat race di Assen, Marc Marquez menggunakan safe mode. Jadi jangan kaget kalau Marquez kedodoran, terlihat tidak menggigit sama sekali, karena Marquez hanya defensif. Itu ya kita dapatkan konfirmasi dari Marc bahwa dia safe mode, dia nggak mau terjadi sesuatu, karena baginya Assen adalah sirkuit yang mengerikan sekali, sirkuit yang berpotensi akan membuat cedera jika terjadi crash. Itu ya terbukti pada Formula de Guer ya, vertebratanya bermasalah ya, gara-gara kemarin crash. Dan juga sama sendiri kan Alex Marquez sempat crash dengan kondisi yang bikin memar parah, soalnya memang kerikilnya gede-gede Cak, kayak Mandalika. Dan ini adalah sirkuit yang very fast corner. Jadi Marquez sangat ngeri dengan mode seperti ini. Mandalika pun dia juga ngeri. Makanya ketika kita mendapatkan konfirmasi dari Marquez bahwa di Assen kemarin dia hanya safe mode, dia ingin semuanya kelar tanpa ada cedera, dan itu sudah dilakukan. Marc merasa happy dengan hasilnya walaupun dia kalah dan juga sempat dipenalti gara-gara yang nginjek garis hijau. Dan ini membuat dia di penalti turun satu posisi, tapi itulah race dan memang Marquez on limit teman-teman. Semuanya pembalap Ducati on limit kemarin ya. Mungkin Fabio lebih oke karena dia settingan bagus ya teman-teman, jadi pas sekali. Tapi dari Pecco, dari Marquez, Pecco juga problem dengan brake atau remnya. Dan Marquez juga merasa bahwa di sini di Assen memang itu adalah sirkuitnya Aprilia. Karena kenapa? Di Assen dibutuhkan front end yang kuat Cak. Dan itu kelemahan Ducati. Saya tahu sendiri kan, kita sudah membahas ketika fast corner, ketika motor membutuhkan grip bagian depan yang sangat kuat. Kalau motor kencang, Cak, dibutuhkan grip depan yang kuat sekali. Dan itu adalah kelebihan dari Aprilia. Makanya Marquez mengatakan bahwa ini adalah Aprilia territory. Jadi selamat buat Ai Ogura yang luar biasa juga. Jadi Ai Ogura merupakan pembalap Jepang yang meraih hasil menjadi juara MotoGP setelah 2 dekade lebih ya, pembalap Jepang yang tidak bisa meraih kemenangan. Dan Ai Ogura adalah pembalap Jepang setelah 2 dekade lebih meraih hasil tersebut. Jadi memang congratulations buat Ai Ogura. Nah, teman-teman, kita juga dapat informasi bahwa Yamaha dipastikan sudah memecat Cak, bosone Cak, memecat aja lah ya, kasarnya memang demikian, Fabio dan juga Alex Rins, di mana official per hari ini Yamaha memastikan bahwa Fabio Quartararo tidak akan bersama mereka next year, termasuk juga Alex Rins yang juga dipecat oleh mereka, teman-teman semuanya. Jadi dipastikan nantinya bahwa untuk line up Yamaha tahun depan adalah Jorge Martin dan juga, nah ini menarik ya, Ai Ogura Cak. Ai Ogura akan menggantikan Rins, sementara untuk Fabio digantikan Jorge Martin. Untuk Fabio tinggal tunggu waktu aja, pasti beberapa, ya mungkin beberapa hari atau minggu kali ya, nanti Fabio akan mengumumkan bahwa dia gabung bersama Honda Cak ya. Mungkin itu Cak update IWB hari ini, sekilas tentang Veda dan juga isu-isu yang sampean pertanyakan, IWB jawab pada video ini, dan juga sedikit selentingan tentang MotoGP. Kita akan bahas nantinya lah saya mengenai MotoGP yang jelas biar sampai terpuaskan. Jadi mohon maaf kalau mungkin tidak lengkap, tapi yang pasti itu update Iwan Benaran. Semoga saja next Veda Eka Pratama akan bangkit ya Cak ya di Sachsenring, dan kita akan berikan analisa video bersama semuanya seperti apa nantinya Mas, karena bagaimanapun akan seru kalau kita bahas potensi Veda di Sachsenring dan bagaimana Veda untuk menaklukkan Sachsenring dan bagaimana Veda untuk mencoba mengejar Hakim Danis yang sekarang secara angka sudah equal Cak. Jadi mirip ya, sama 82 poin. Semoga saja nanti Veda bisa mencoba untuk bangkit kembali ya teman-teman. Itu Cak update benar-benar bersama semuanya. Sekarang saman komen di bawah Cak, kira-kira saman pede nggak sih Veda bakal bangkit Sachsenring? Dan seperti biasa kalau saman suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Jauh dari Kang Mas, sama sholat 5 waktu karena di paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam skandus.